Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa skuad Garuda Muda langsung berangkat ke Prancis untuk bersiap melawan Guinea. Timnas U23 Indonesia menyelesaikan perjuangan di Piala Asia U23 2024 Qatar dengan menjadi peringkat keempat. Artinya, Timnas U23 Indonesia belum mengamankan satu tiket Olimpiade 2024 Paris karena tumbang di tangan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Kini, Timnas U23 Indonesia bakal mempersiapkan diri untuk melakoni laga playoff menghadapi Guinea yang mempertaruhkan tiket Olimpiade 2024. Laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea dijadwalkan berlangsung di Centre National du Football Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis. Nova Arianto menjelaskan, Timnas U23 Indonesia bakal langsung berangkat ke Prancis guna mempersiapkan diri melawan Guinea. Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia tak akan pulang ke Indonesia terlebih dahulu setelah mentas di Piala Asia U23 2024. Namun, Nova Arianto tak bisa mengutarakan waktu berangkat Timnas U23 Indonesia ke Prancis. Iya, kami langsung ke Prancis. Tunggu rilis resmi saja untuk keberangkatannya, kata Nova Arianto. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan keyakinan Garuda Muda dapat menembus Olimpiade 2024. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kesempatan terakhir lolos ke Olimpiade. Saya harap 4 tim Asia bakal bertanding di Olimpiade, ujar Shin Tae-yong. Di samping itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta kepada pemain-pemain Timnas U23 Indonesia untuk berjuang demi tiket Olimpiade 2024. Peluang kita untuk bisa tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea, ujar Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 3 bek keturunan Eropa berikut sebagai amunisi tambahan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang masih memiliki peluang untuk tampil di Olimpiade 2024 meski pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 kemarin kalah dari Irak. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia harus jalani babak playoff kontra Guinea pada Kamis mendatang untuk memastikan satu tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia kemungkinan bakal menambal kedalaman skuad mereka demi bisa bersaing dengan para tim-tim di atas. Salah satunya adalah lini pertahanan yang sepanjang Piala Asia U23 2024 terlihat sangat rapuh saat Rizky Ridho atau Justin Hubner absen. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia bisa memanggil 3 bek keturunan Eropa berikut sebagai alternatif saat lolos Olimpiade Paris 2024. Nama pertama adalah Elkan Baggett. Pemain berusia 21 tahun tersebut awalnya memang sempat masuk dalam proyeksi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U23. Akan tetapi, faktor cedera membuat Elkan Baggett dicoret dan batal memperkuat skuad Garuda Muda di Qatar. Kini, setelah kondisinya pulih, Elkan Baggett bisa berikan kenyamanan buat barisan belakang Timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 nanti. Berikutnya adalah Jay Itzes. Meski usianya sudah lewat 22 tahun, namun Jay Itzes masih bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dengan status pemain senior. Terakhir adalah Calvin Verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini bisa jadi amunisi penting buat lini pertahanan Timnas Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Sama seperti Jay Itzes, meski pemain keturunan Aceh ini sudah melewati 22 tahun, namun dirinya bisa dipanggil untuk mengisi slot pemain senior. Namun untuk memanggil Calvin Verdonk, PSSI harus lebih dulu menaturalisasi sang pemain dan bergerak cepat mendapatkan izin perpindahan federasi. PSSI sendiri memang sudah mengindikasikan bakal naturalisasi Calvin Verdonk. Bahkan Shin Tae-yong sempat bertemu dengannya saat mengunjungi Belanda beberapa waktu lalu. Dengan ketambahan duet pemain senior seperti Jay Itzes dan Calvin Verdonk di lini belakang, kemungkinan besar Timnas Indonesia bisa berikan perlawanan di babak playoff kontra Guinea. Pertandingan kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024 semakin memanas, dan sorotan kini beralih ke persiapan tim-tim yang berlaga. Salah satunya adalah Guinea U23 yang siap menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 9 Mei 2024. Namun, apa yang membuat gempar adalah pernyataan dan pengakuan yang diungkapkan oleh pelatih Guinea jelang pertandingan tersebut. Pelatih Guinea U23, Kaba Diawara, memberikan beberapa komentar yang cukup menarik mengenai persiapan timnya
dan ekspektasi menjelang pertandingan. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan keyakinannya akan kemampuan dan semangat juang anak-anak asuhnya. Meski mengakui bahwa timnas U23 Indonesia merupakan lawan yang tangguh, Guinea U23 tetap optimis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keberaniannya dalam mengungkap strategi dan keyakinannya akan kemenangan, meskipun dihadapkan pada lawan yang kuat seperti timnas U23 Indonesia. Tak hanya itu, pelatih Guinea U23 juga blak-blakan dalam mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan timnas U23 Indonesia dari Irak dalam pertandingan sebelumnya. Pengakuan ini tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi dan diskusi di kalangan pecinta sepak bola, terutama para pendukung timnas U23 Indonesia. Tak ketinggalan, pernyataan Presiden Jokowi juga menjadi sorotan tersendiri. Meski timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Irak, Jokowi tetap memberikan apresiasi dan semangat kepada para pemain. Melalui media sosialnya, Jokowi menegaskan keyakinannya bahwa timnas U23 Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dengan begitu banyak drama dan ketegangan menjelang pertandingan antara Guinea dan timnas U23 Indonesia, tidak heran jika ini menjadi topik panas yang diperbincangkan oleh banyak orang. Apakah Guinea benar-benar akan mampu mencuri perhatian dengan performa gemilangnya? Ataukah timnas U23 Indonesia akan membuktikan keunggulannya di lapangan? Pertandingan ini bukan hanya sekedar pertarungan di lapangan hijau, tetapi juga pertarungan gengsi antar bangsa. Bagi para pecinta sepak bola, pertandingan ini menjadi ajang yang tidak boleh dilewatkan untuk melihat bagaimana perjalanan timnas U23 Indonesia dalam meraih mimpi menuju Olimpiade Paris 2024. Jadi, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita saksikan bersama dan dukung timnas U23 Indonesia dalam perjuangannya menuju cita-cita yang mulia tersebut. Sosok Mace Hilgers kembali mencuri perhatian. Itu setelah bek tengah FC Twente tersebut memasang hashtag #KitaGaruda dalam unggahan terbarunya di Instagram. Sejumlah netizen menilai hashtag itu merupakan kode Mace Hilgers siap menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika benar Mace kelak dinaturalisasi, pemain 22 tahun itu bakal membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh, bersama nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Mace Hilgers juga bakal menjadi pemain termahal di ASEAN. Saat ini nilai pasar Mace mencapai 104,29 miliar. Mace Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Darah Indonesia mengalir dari sang ibu yang kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Mace Hilgers masuk tim senior FC Twente sejak 2020. Saat ini Twente menduduki peringkat 3 klasemen sementara Eredivisie di bawah PSV Eindhoven dan Feyenoord. Sebagai bek tengah, permainan Mace Hilgers dikenal ngotot dan tanpa kompromi, namun memiliki ketenangan luar biasa. Tak heran jika pemain berpostur 185 Pelespeni itu menjadi pilihan utama mengawal pertahanan FC Twente sejak beberapa musim terakhir.